Sobat Milenial dan Gen Z, di balik sebuah peristiwa, isu, fenomena, ribuan bahkan jutaan aktivitas selalu ada sosok manusia yang berperan penting. Di program Real Talk with Uni Lubis yang disiarkan oleh IDN Times, kami selalu mengundang narasumber yang menginspirasi, menceritakan duduk perkara sebuah peristiwa atau sebuah kegiatan. Dan kali ini adalah kegiatan besar Mudik Lebaran 2023. Tahun ini melibatkan 123 juta. Jadi bertambah luar biasa dibandingkan dengan tahun lalu yang 80 jutaan. Nah, siapa narasumbernya? Saya akan mengikuti kegiatan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pak Basuki Hadimulyono. Salah satu sosok penting yang mempersiapkan agar proses Mudik Lebaran 2023 berjalan dengan lancar dan baik. Ya, nanti kita akan ngikutin kegiatannya Pak Menteri meninjau tol Cilenyi Sumedang Dauan, Cisendawu. Tapi sekarang yang pertama ini saya ada di tempat istirahat dan pelayanan sementara istilahnya. Jadi bukan rest area ya. Di kilometer 81, pas banget kalau mau berangkat dari Jakarta ke sini tentu istirahatnya misalnya mau ke toilet itu di sini. Makanya karena ini cuman sementara, jadi ini baru bisa menyediakan tempat parkir istirahat untuk 250 kendaraan sama toilet portable. Nah, ini akan ada beberapa ya yang akan ditambahkan di sini. Toilet portable-nya ada pos pelayanan dari Polres Purwakarta, tapi ya cuman itu aja. Ya, jadi ini yang akan bisa dimanfaatkan untuk istirahat atau ke toilet. Kita cek nanti ya perjalanan bersama Pak Menteri. Ya, Sobat Milenial dan Gen Z, tadi saya janjikan kita akan ngobrol dengan Menteri PUPR Pak Basuki Hadimulyono. Kalian yang milenial dan Gen Z itu pasti suka ngikutin kalau di TikTok itu konten tentang Pak Basuki itu views-nya langsung banyak ya, ratusan ribu. Waduh. Saya juga heran sih ya, Waduh. ternyata ngalahin yang lain-lain yang lebih banyak tampil di mana-mana. Nah, tapi kita akan ngobrol soal persiapan Mudik Lebaran 2023 supaya aman dan berkesan. Tentu berkesan bagus dan bahagia ya. Harus. Karena mudik itu adalah the most happiness. Okay. Apapun orang mudik pasti yang harus ditunggu-tunggu. bahagia. Karena ketemu dengan saudara, keluarga, ketemu dengan orang tua terutama. Okay. Nah, kita ada di tempat istirahat dan pelayanan sementara KM 81 yang akan dibuka untuk holding area 250 kendaraan dan ada 50-an toilet portable ya. Dan tadi katanya mau ditambahin yang untuk mungkin yang UMKM makanan sedikit ya Pak. Karena ini 24 jam buka kan? Ada food truck-nya. Kalau rest area gratis, mungkin kalau food truck-nya mungkin harus beli, tapi pasti murah. Iya. Kenapa? Yang penting mungkin ada Indomie, ya, ada kopi, ada teh. Yang cepet lah ya, karena kan nggak boleh ada aturan juga di rest area, nggak boleh lebih dari 30 menit kan, betul. Katanya ya, supaya nggak macet. Nah, ini sejauh ini menurut laporan yang masuk ke Pak Menteri, dan saya tahu Pak Menteri juga bukan yang pertama kali ini melihat nanti kita akan ke tol Cisumdawu, bagaimana persiapannya? Jadi rekan-rekan sekalian, apa tadi namanya milenial dan Gen Z, Sobat Milenial dan Gen Z. Sobat Milenial dan Gen Z. Okay. Jadi kalau mudik itu supaya aman dan berkesan, 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan infrastrukturnya. Yang kedua, manajemen trafficnya atau regulasi. Dan yang ketiga, perilakunya. Ya, jadi 3 ini yang menentukan mudiknya akan aman, nyaman, dan berkesan. Kami bertanggung jawab untuk menyiapkan infrastruktur termasuk pendukungnya ini. Jadi kalau mau ke toilet, saya harus menyediakan toilet. Jadi tahun lalu total toilet yang disediakan di jalan tolnya ada
6.000. Wow. Tahun ini totalnya 9.000. Belum termasuk yang sementara ini nanti. Jadi, karena pemudiknya juga nambahnya drastis, iya, kan? 123 juta tahun ini ya. Kita harus siap-siap. Tapi tolong tadi perilakunya juga harus disesuaikan dengan kondisinya. Tapi saya percaya kalau mudik itu pasti masih bawa uang, masih sudah siap-siap dan baru mau berangkat, jadi masih fresh, insya Allah masih happy. Itu yang pertama. Yang kedua, prasarana yang sudah kita siapkan. Selain yang tahun lalu kita ada yang kita lebarkan, misalnya di kilometer ada setelah turun dari Jakarta Cikampek Elevated, itu kan 2 lajur, di bawah 3 lajur. Nah, dulu tahun lalu itu menjadi 2 lajur, jadi macet. Nah, sekarang sudah 4 lajur di situ setelah turun. Jadi insya Allah itu sudah bisa mengatasi bottlenecking di situ. Termasuk juga yang jalur B-nya yang ke arah Jakarta sudah menjadi 4 juga, belum masuk ke elevated dan ke yang di bawah. Satu itu. Yang kedua ada Cisumdawu. Itu yang paling signifikan mungkin ya. Cilenyi, Sumedang, Dawuan. Iya, Cisumdawu. Itu insya Allah sudah kan. Nanti kita cek. Mudah-mudahan sudah bisa dilalui minimal sebelum tanggal 17. Rencananya tanggal 15 ini akan sudah bisa kita fungsionalkan. Itu juga gratis. Ya. 62 km. 62,6 km. Sampai Cimalaka yang operasional itu ada tarifnya, tapi setelah itu sampai ke Cipali gratis semua. Nah, ini yang harus diatur oleh Pak Polisi nanti, traffic manajemennya. Karena kalau ini 2 kan dari Cipali ini, nanti kalau ditambah dari Cisumdawu 2 bisa jadi bottleneck juga. Jadi harus diatur supaya ini tetap mengalir. Jangan sampai mandek di Cipali karena ada tambahan 2 lajur dari Cisumdawu. Ini yang harus tadi yang saya sampaikan, traffic management. Di Solo kita punya fungsional juga yang dari pintu di Boyolali, pintu tol Semarang Solo keluar untuk ke Jogja. Biasanya dia harus lewat jalan nasional dulu Kartosuro. Sekarang nggak perlu ke Kartosura, tapi langsung ke Sawit. Ini tadi baru kita telepon sudah bisa fungsional. Jadi saya kira itu udah ada 5 atau 6 traffic light yang nggak perlu dilalui. Nah, traffic light artinya pasti macet. Oke? Jadi ini kita bisa mengurai kemacetan. Itu yang kedua. Nah, kemudian, ini supaya berkesan, nyaman, diskon tol. Oh, diskon tol. Ya, tadi yang rest area yang baru dan tol yang baru difungsikan gratis. Terus yang tol yang sudah ada diskon. Jadi Bapak-bapak dari Asosiasi Tol Indonesia melalui BUJT-nya masing-masing, satu Jakarta Cikampek yang sudah kita umumkan 20%, dari rata-rata dari 16 sampai 18 dan 26 sampai 28 tanggalnya. Jadi sebelum libur dan sesudah libur untuk mengurai peak dari mudik tersebut. Kemudian Bakauheni Terbanggi Besar oleh Utama Karya itu juga ada diskonnya. Kalau tadi Jasa Marga. Kemudian dari Terbanggi Kayu Agung sampai ke Palembang itu oleh Waskita Karya juga ada diskon. Jakarta Cikampek dan Cikampek Jakarta juga ada Jakarta Merak, mohon maaf, Jakarta Merak dan Merak Jakarta dari Astra juga ada diskon, seluruhnya diskonnya 20%-an ya, tanggalnya sekitar itu. Kemudian di Bitung Cilincing itu juga ada diskon 15% sampai 20% ya, rata-rata itu. Nah, ini kami masih tunggu dari ruas-ruas lainnya, mudah-mudahan tetap untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Biasanya kalau ada di mana-mana kalau ada hari tahun baru, ada hari Natal itu kan sale. Nah, ini juga ada diskon. Jadi, ini insentif juga untuk supaya mudik lebih dulu ya Pak ya? Iya, kan ada mudik libur bersama, ini sebelum dan sesudah, jadi bisa disebar.
Iya. Ya. Nah, mumpung kita masih ngomongin soal infrastruktur, kan sebetulnya PUPR ini coverage areanya nggak cuma jalan yang di Jawa, tapi Tol Sumatera juga sangat penting ya. Iya. Bagaimana update Tol Sumatera untuk Tol Lebaran Sumatera ini, saya kira untuk sekali lagi kita ada sekitar 750 km yang operasional di Sumatera. Ya. Bakauheni terbanggi besar, saya kira sudah oke, siap, baik, lebih bagus. Kayu Agung Palembang juga sudah baru akan selesai, sudah selesai diperbaiki lagi oleh BUJT. Kemudian ada yang fungsional yang panjang dari Indralaya ke Prabu Mule. Itu sekitar 62 km. Itu fungsional, gratis. Okay. Untuk Lebaran ini. Untuk Lebaran. Nah, jadi itu saya kira sudah cukup bagus. Kemudian di daerah Sumatera Utara juga ada untuk jalan-jalan tol. Tapi juga tadi Uni menyampaikan bukan hanya tol saja kami siapkan, jalan nasional pun kita siapkan di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera. Okay? Walaupun belum 100% kemantapannya, tapi rata-rata sudah di atas 95%. Nah, yang sedangkan yang 5% itu berarti ada rusak ringan, kita sudah perbaiki dengan sementara. Yang penting tidak ada kerusakan berat selama mudik ini. Nanti setelah itu, karena ada jeda waktu, kita perbaiki permanennya. Ya, jadi supaya bahagia. Yang ketiga tadi mungkin yang menyangkut pengguna kali Pak, mau disampaikan. Ya, saya kira saya sangat kalau ada orang mudik ini saya pasti ingat yang dulu, karena saya sudah nggak ada kesempatan mudik, orang tua sudah nggak ada semua. Jadi saya kira euforia untuk mudik itu agar direm, tetap mematuhi traffic management yang diatur oleh bapak-bapak dari Korlantas. Is a must, ya, itu harus. Ya, kita pengen kalau yang namanya orang perjalanan kan faster, safer, and cheaper. Ya. Jadi lebih cepat, lebih aman, dan lebih nyaman, gitu kan. Nah, ini tapi juga kecepatannya tergantung pada traffic yang ada. Jadi saya kira saling toleran, untuk bisa memberikan kesempatan yang pada pengguna lainnya lebih baik. Kita akan ngobrol lanjutan nanti di perjalanan ke kilometer 151. Tapi sebelum kita naik mobil, Pak Menteri, tadi saya dengar sebetulnya di media itu kesannya tanggal 17, berarti hari Senin. Tapi tadi ini aja nanti malam udah selesai. Nah, ini ada semua pejabat-pejabat PUPR. Gimana Pak Menteri memotivasi supaya teman-teman PUPR dan semua stakeholders tuh oke. Bentar. Nanti kita telepon ya. Supaya ini gercep dan bisa. Ya, saya kira kalau kami di PUPR ini kan memang pelayanan. Jadi selalu kalau mau ini kepercayaan ini yang harus saya jaga betul. Saya selalu menyampaikan pada teman-teman semua, ini kamu nggak usah nganggap Basuki nggak apa-apa, tapi jaga ini lambang PU. Jaga lambang PU ini, bahwa ini amanah, kepercayaan yang harus kita jaga. Karena begitu satu kali kita belenjani berselingkuh dengan amanah itu, saya kira susah untuk mengembalikan kepercayaan. Ya. Jadi bukan saya hanya tugas saya cuma mendorong, membuat nyaman pekerja. Dan sering ngecek lapangan. Oh, itu ya harus kan dulu ya, kalau Pak Presiden ke lapangan sekali, saya harus 2 kali. Ya. Dirjen harus 4 kali. Nah, jadi semua kita kerja semua. Tidak ada satupun pekerjaan di PU ini yang boleh diklaim oleh satu orang. Semua merupakan hasil kerjasama, teamwork. Di PU itu hasilnya teamwork, nggak ada satupun. Banjir misalnya, nggak hanya ditangani oleh orang air, tapi juga termasuk orang Bina Marga, orang Cipta Karya harus nangani banjir. Jadi semua pekerjaan di PU itu merupakan hasil kerja teamwork, tidak merupakan individual work. Oke. Kita akan lanjut untuk ngobrol di perjalanan. Stay tune. Stay tune. I love you.
Okay. Stay tune, I love you. Jadi belajar bandnya juga SMA kan? Iya. Oh, jadi emang anak gaul lah ya, kira-kira gitu ya.